wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti. Saya guru SMP Negeri 4 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan nomor peserta PPG 2015 018 00969. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja UKM PPG Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan tema perubahan sosial budaya, subtema faktor penghambat perubahan sosial budaya. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum. Apa kabar semua anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang sebelumnya, Ibu mau absen terlebih dahulu, ya. Mayang Sari, Cinta, Desiana, Embut, Fitria, Helwa, Kerina, Krizia, Riana, Rehan, Mega Mawati, Abdul, Fauzan, Rahmat Imron, Nur Halimah, Rahma, Repan, Santo, Sela Agustina, Septian Dwi Ramadan. Berarti ada semua ya? Oke, baik. Kita mulai pembelajaran kita hari ini. Siap untuk mulai pelajaran hari ini? Siap. Siap. Kalau siap, silakan dikeluarkan buku dan perlengkapan belajarnya. Dan sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau tes konsentrasinya dulu. Ikuti Ibu gini ya. Ada Ibu mau tahu apa namanya tuh? Udah siap apa belum? Udah fokus belum kamu untuk belajar? Nah, ini kalau Ibu bilang siang, tepuk tangan 1 kali. Kalau Ibu bilang ulang. Pagi tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, malam setengah. Maksudnya tak bunyi, ya, tak sentuh, ya. Ulang ya. Pagi tepuk tangan 1 kali, siang 2 kali, malam. Nah, ikuti aba-aba dari Ibu. Kalau seandainya masih ada yang salah, berarti masih ada yang belum fokus, belum konsentrasi, belum siap, kita belum mulai belajar. Paham sampai sini? Paham. Nah, pagi, siang, pagi, malam. Ulang, sekali lagi. Oke, berarti sudah siap kita belajar untuk hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya
faktor penyebab perubahan sosial. Betul sekali. Aplaus untuk Sela. Sekarang sebelum masuk ke pembelajaran yang hari ini, Ibu mau menayangkan gambar dulu. Tolong kamu perhatikan gambarnya. Kira-kira gambar tersebut gambar apa? Bagaimana menurut kamu tentang gambar tersebut kehidupan mereka? Ekonomi sulit. Angkat tangan. Lena? Belum ada alat transportasi. Lagi yang lain? Belum ada Lagi? jalan. Hah? Belum ada jalan tol. Jalan tol. Kehidupannya bagaimana? Gambarnya? Sulit. Kehidupan pedesaan biasanya identik dengan? Hah? Tradisional, masih memakai adat istiadat dari pendahulunya atau nenek moyangnya, ya kan? Kalau kamu dilihat di situ bagaimana pakaiannya, masih sederhana, seragam, lebih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4. Ya, coba Mega, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? 1. Menyebutkan faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Ya. 2. Mengidentifikasi faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. 3. Menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat. Mempresentasikan hasil diskusi terhadap faktor penghambat perubahan sosial budaya. Dan, oke. Baik, diulang. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 4. Setelah selesai pembelajaran kita, diharapkan di sini kamu mampu yang pertama menyebutkan faktor penghambat, ya, perubahan sosial budaya. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ketiga, menganalisis. Dan terakhir, mempresentasikan hasil diskusi tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, sebelum kita mengerjakan lembar kerja, kamu nanti sekarang perhatikan dulu materi kita hari ini berhubungan dengan tujuan yang telah disampaikan. Berarti materi kita hari ini apa? Tentang apa? Faktor penghambat perubahan sosial budaya, ya. Nah, perhatikan video berikut.
istiadat itu seperti apa? Nah, coba Rama, apa yang dimaksud yang ditanya sama Rahma, Mega, yang ditanya Mega tadi? Adat istiadat atau kebiasaan adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah melekat pada hidup suatu masyarakat. Ya. Jadi beri tepuk tangan dulu sama Rahma. Nih, perhatikan gambar di depan. Ini, nah sebelum Ibu masuk ke sini, Ibu mau jelaskan sedikit dulu tentang materi kita hari ini, yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya itu ada 5. Nah, salah satunya adalah adat istiadat. Nah, sebelum kita masuk ke adat istiadat, kita lihat dulu yang lain, yang 4 sebelumnya. Nah, faktor penghambat perubahan sosial budaya itu ada 5. Ya, yang pertama kehidupan masyarakat yang terasing, yang kedua perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, dan kelima adalah adat istiadat. Kenapa adat istiadat ini dikatakan atau masuk kepada faktor penghambat? Itu karena mereka karena patuh dengan adat istiadat daerahnya, dia enggan atau tidak begitu menerima budaya baru, budaya luar. Karena itu tadi, ya karena ada istiadat dari daerahnya, sehingga terlambat ataupun lambat sekali terjadi perubahan sosial budaya atau pengaruh sosial budaya masuk ke dalam daerahnya, itu karena faktor ini tadi. Nah, seperti yang dijelaskan atau dijawab oleh teman kamu tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja, ya. Silahkan kamu jawab lembar kerja ini, RKPD ini, ya, seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya. Ibu harapkan sudah paham semua, buku ataupun di sumber lain, dan juga kemarin ada Ibu suruh bawa HP, ada bawa? Nah, silahkan kamu cari juga referensi lain di HP, itu banyak informasi-informasi yang bisa kamu peroleh dan diskusikan, dan buat laporannya, hasil kerjanya, dan nanti dipresentasikan. Paham sampai sini? Paham. Ya, kerjakan ya. Ini lembar kerja udah Ibu bagikan semua. Udah dapat kan setiap kelompok? Udah. Nah, silakan kamu baca dulu narasinya, yaitu kan ada narasinya. Baca. Setelah kamu baca, baru lihat pertanyaannya, kan ada di situ yang apa yang harus kamu kerjakan. Nah, tolong kamu diskusikan. Semuanya terlibat, semuanya bekerja, ya. Namanya di sini pindah kelompok. Jadi ada penilaian kelompok, ada penilaian individu nanti. Ya, ada coba jalin kerjasamanya, kekompakannya dalam kelompok, diskusikan. Nanti kalau udah ketemu jawabannya dibuat dan nanti dipresentasikan. Paham ya sampai sini? Silakan kamu baca di buku mungkin, atau di HP, kan dari Ibu suruh bawa HP, boleh dicari di HP referensi yang lain, ya. Banyak itu. Nah, silakan. Paham ya di sini ya? Silakan kerjakan.
banyak, dua atau tiga, jangan semua. Dari kelompok 1 silakan. Di sini aja. Sini aja teman. Nah, sini tengah-tengah. Sebelum dimulai, HP tolong disimpan. Udah selesai, tidak ada lagi yang main HP atau yang menggunakan HP semuanya tolong disimpan. Dan perhatikan teman yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan, ya. Kalau ada nanti yang mau bertanya, silakan bertanya. Perhatikan jangan ada yang main-main. Paham sampai sini? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
diskusi dari kelompok 3. Ada yang mau tanya enggak katanya? Tidak? Mana suaranya semangat masih pagi? Oke, tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 4. Cepat. Masih pagi sama Sini, tengah aja, tengah. Tengah. Nah, Dada dulu, Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisislah faktor penghambat perubahan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan oleh Santos. Oleh Santos, kami persilakan. Analisislah faktor penghambat perubahan sosial budaya yang terjadi pada sebuah. Selain karena wilayah yang sulit dijangkau, masyarakat Baduy pun menolak suatu perubahan karena masyarakat Baduy memiliki kecanduan untuk mempertahankan nilai atau pola hubungan sosial yang telah lama janur, sehingga hal dapat menghambat adanya proses perubahan sosial. Tulislah etnografi suku bangsa tersebut dan faktor yang menghambat perubahan sosial budayanya. 1. Struktur masyarakat homogen. 2. Sifat masyarakat suku ini sangat tradisional. 3. Faktor hidup terpendam karena menjauhkan diri dari masyarakat luar. 4. Tidak memiliki akses pendidikan dan pengenalan terhadap teknologi. 5. Terkendala adat dan budaya turun-temurun. Terima kasih pada Santos. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 5. Ada ya, cepat. Satu, analisis faktor penghambat perubahan sosial budaya yang terjadi pada suku Baduy. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Analisis yang sudah tertanam kuat. 3. Perkembangan efek yang terhambat. 4. Prasangka terhadap hal-hal baru. Selain pembahasan kemudian faktor yang menghambat perubahan sosial budaya. Masyarakat sekalian alam merupakan implementasi dari kepercayaan yang mereka anut ini merupakan sebuah harmoni pada kehidupan asli, arti dan budaya. Ada lanjut. Assalamualaikum. Apa untuk kelompok 5? Baik, semua kelompok udah tampil. Halo. Nah, perhatikan, semua kelompok udah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ibu koreksi sedikit ya, hasil diskusinya semuanya udah bagus, tetapi sedikit ada yang belum kurang percaya diri ya, masih ada yang malu-malu. Nah, jadi untuk kedepannya Ibu harapkan untuk diskusi itu tampil ya, harus tampil, berani ya dalam kerja kelompoknya, dalam diskusinya, di semuanya bekerja sama ya, jangan fokus kepada satu
silakan Liana. Faktor penghambat perubahan sosial budaya masyarakat Baduy. 1. Kehidupan masyarakat yang terasing. 2. Perkembangan iptek yang terhambat. 3. Sikap masyarakat yang masih tradisional. Ya, ada 3 faktor. Ayo hapus dulu untuk Liana. Ya. Jadi faktor penghambat dari perubahan sosial budaya itu ada 3 ya. Kehidupan masyarakat yang terasing, terutama tadi contoh dari lembah kerjanya tadi suku apa? Suku Baduy. Nah, suku Baduy itu bermukim di daerah pemukiman perbukitan ya. Kehidupan masyarakatnya itu masih terisolasi, membuat mereka tidak mengetahui perkembangan. Jadi kalau ada daerah yang terisolasi itu jauh dari kota dan begitulah kira-kira sulit dijangkau, itu dia sulit ya menerima perkembangan yang ada yang terjadi di masyarakat. Nah, yang kedua tadi faktor penghambatnya selain dari suku Baduy itu ya, selain dia terisolasi, terasing, terpencil, juga dia selain budaya luar dia sulit untuk menerima, mendapatkan ilmu pengetahuan juga ya, terhambat ilmu pengetahuannya karena daerahnya yang terisolasi. Nah, begitulah kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Iptek, ilmu pengetahuannya sulit dijangkau ke sana karena jauh, dan terakhir itu adalah masih tradisional. Jadi karena dia jauh itu dia masih kehidupannya itu masih tradisional karena Ibu silakan kamu kerjakan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Ada silakan dibuat di buku latihannya. Dijawab soal, silakan soal ada di depan, langsung saja jawab, buat di buku latihan ya. Jawab dengan singkat dan tepat. Tidak usah, langsung jawab aja, cepat ya. Di buku latihan kerjakan tugas di depan di buku latihan. Latihan tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu akan menilai apakah tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Nah, dengan menjawab soal yang Ibu berikan ya. Dari sini akan Ibu nilai, nanti akan tahu siapa yang sudah paham, siapa yang belum dengan materi kita hari ini. Ya, silakan kerjakan. Udah? Latihannya selesai, silakan dikumpulkan. Ya. Baik, terima kasih. Udah ngumpulkan semua? Udah sudah? Udah. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, alhamdulillah. Kenapa menyenangkan? Ya, bisa berdiskusi kelompok dengan teman, juga
Baduy tadi ya, bagaimana suku Baduy kan dengan adanya video kalau teman-teman paham oh suku Baduy itu seperti ini, kehidupan yang masih tradisional itu seperti ini ya. Jadi alhamdulillah Ibu harapkan nanti pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan lagi dan kamu lebih aktif lagi, lebih termotivasi lagi ya belajarnya sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, Ibu berpesan mudah-mudahan motivasi belajar kamu itu muncul, selalu ditingkatkan ya. Untuk apa? Untuk kedepannya kamu juga ya, keberhasilan kamu ke depan itu dimulai dari sekarang. Rajin-rajin belajar dan juga tidak lupa selalu jaga kesehatan, apalagi sekarang musim hujan ya. Nah, jaga-jaga kesehatan supaya kita selalu semangat dalam belajar ya. Nah, itu saja pesan Ibu. Sekarang materi berikutnya ya, tadi kita udah belajar tentang kemarin faktor penyebab perubahan sosial budaya, tadi penghambat. Nah, minggu depan kita masuk kepada globalisasi ya. Nah, nanti tolong dibaca-baca di rumah tentang globalisasi. Nah, sekarang silahkan untuk kita sebelum kita akhiri, Ibu minta ketua kelas pimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih.